Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillah hamdan katsiran tayyiban mubarakan fihi kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Wassalatu wassalamu ala habibina al-Mustafa wa ala alihi wa ashabihi wa man istanna bi sunnatihi ila yaumiddin, amma ba'd. Alhamdulillah, alhamdulillah, marilah kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas setiap limpahan karunia dan kenikmatan-kenikmatan yang Allah Subhanahu wa taala terus selalu limpahkan kepada kita. Hingga di kesempatan siang hari ini Allah Subhanahu wa taala masih memberikan kita kenikmatan yang besar. Nikmat diberikan kesempatan untuk menambahkan bekal untuk kehidupan akhirat kita. Dan nikmat bisa datang dan berkumpul di dalam majelis ilmu. Ini merupakan kenikmatan yang besar yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita. Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam menyampaikan kepada kita bahwa ketika kita mampu untuk melakukan sesuatu, baik itu perkara dunia atau bahkan perkara ibadah, maka sejatinya yang membuat kita bisa melaksanakannya itu bukanlah hanya sekedar kemampuan diri kita, bukan karena kitanya yang mampu, tetapi kita bisa melakukan hal itu semua karena nikmat dari Allah Subhanahu wa taala. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, kalau bukan karena Allah, kalau bukan karena nikmat dari Allah, maka kita tidak akan pernah bisa untuk melaksanakan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan apabila kita mencoba untuk bermuhasabah diri, mencoba untuk menghitung-hitung antara kenikmatan yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita dengan amal ibadah dan ketaatan yang selama ini kita lakukan, tentu yang akan kita dapati adalah bahwa ternyata kenikmatan yang Allah limpahkan kepada kita jauh lebih banyak, jauh lebih besar ketimbang amal ibadah dan ketaatan yang kita lakukan selama ini kepada Allah. Maka sudah sepantasnya bagi kita, sudah semestinya bagi kita untuk selalu memuji dan bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan ketika kita bersyukur, ingatlah bahwa syukur yang kita lakukan sejatinya justru akan mendatangkan kebaikan, manfaat untuk diri kita sendiri. Minimal dua hal kebaikan, keutamaan yang akan kita dapatkan ketika kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama, jikalau kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala,
Allah Subhanahu wa taala berfirman, "La in syakartum la azidannakum." Jikalau kalian bersyukur, niscaya aku pasti, kata Allah, akan tambahkan lagi kenikmatanku untukmu. Wa in kafartum inna azabi lasyadid. Tapi jikalau kamu malah kufur, tidak bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, Allah memperingatkan kita, sesungguhnya azab Allah Subhanahu wa taala sangatlah keras, sangatlah pedih. Dalam sebuah riwayat hadis dikatakan, seandainya seseorang betul-betul bisa melihat dan mengetahui bagaimana kengerian api neraka, niscaya dia akan teriak saking takutnya sampai suaranya putus, dan dia akan terus melaksanakan sholat sampai tulangnya patah. Begitu dahsyat kengerian siksaan yang Allah Subhanahu wa taala siapkan di dalam api neraka. Dan di antara perihal yang bisa menjaga kita, menjauhkan kita, serta melindungi kita dari adab api neraka adalah dengan bersyukur. Keutamaan yang kedua yang akan kita dapatkan ketika kita bersyukur, Allah Subhanahu wa taala akan jauhkan kita, Allah Subhanahu wa taala akan hindarkan kita dari hukuman dan juga siksaannya. Allah Subhanahu wa taala menyatakan di dalam Al-Qur'an, Allah berfirman, "Ma yaf'alullahu bi'adabikum in syakartum wa amantum." Allah Subhanahu wa taala tidak akan menghukum seorang hamba yang telah beriman kepada Allah dan senantiasa bersyukur atas karunia dan kenikmatan yang Allah Subhanahu wa taala berikan. Inilah di antara kenikmatan-kenikmatan, keutamaan-keutamaan, kebaikan-kebaikan dan manfaat-manfaat yang akan kita dapatkan apabila kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan hadirnya kita dalam majelis ilmu ini juga termasuk hal yang perlu kita syukuri. Seorang sahabat dan juga khalifah kedua dalam sejarah Islam, yaitu Umar bin Khattab radhiyallahu ta'ala anhu, beliau pernah berkata, sungguh kata beliau, seseorang bisa saja keluar dari rumahnya dengan membawa dosa yang sangat besar. Saking besarnya dosa tersebut sampai membunuh. Namun ketika ia mendengarkan ilmu, ia pun menjadi takut. Kemudian ia pun kembali dan bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka dia pulang ke rumahnya tanpa membawa dosa sedikit pun. Karena itu, kata beliau, janganlah kalian tinggalkan majlis ini. Karena dengan mendatangi majlis ilmu, boleh jadi seseorang yang tadinya membawa dosa yang sangat banyak, tapi ketika dia datang ke majelis ilmu tersebut, dia pun menjadi sadar, dia pun menjadi takut kepada Allah Subhanahu wa taala, sehingga dia bertaubat kepada Allah dan kembali kepada Allah. Maka dengan begitu Allah Subhanahu wa taala mengampuni dosa-dosa. Bahkan Nabi sallallahu alaihi wasallam menerangkan dalam hadis yang artinya, jika kalian melewati Raudhatul min
maka datanglah. Sempatkanlah dirimu untuk duduk di sana. Para sahabat bertanya, apa itu taman dari taman-taman surga? Nabi SAW menjelaskan, yang dimaksud dengan taman surga adalah majlis ilmu. Dalam hadis lain Nabi SAW menyebutkan keutamaan bahwasanya orang yang berkumpul dalam majlis ilmu, Allah Subhanahu wa taala akan turunkan malaikat yang membawa rahmat. Dan Allah Subhanahu wa taala akan menyatakan kepada para malaikatnya bahwa Allah akan mengampuni dosa-dosa orang yang hadir pada majlis ilmu tersebut. Kemudian malaikat berkata, wahai Allah, yang datang di majlis ilmu tersebut gak semuanya niat untuk belajar. Ada orang yang datang hanya untuk sekedar singgah. Dia datang singgah, gak ada niat untuk belajar, kemudian pergi lagi. Allah Subhanahu wa taala menyatakan, siapapun yang ada di situ, siapapun yang hadir di majlis ilmu tersebut, mau sengaja, mau nggak sengaja, mau memang niat atau tidak, yang penting dia hadir, maka semuanya diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Inilah keutamaan ketika kita bisa duduk dalam majlis ilmu. Tentu orang yang mengajak diri berniat dari rumah keluar untuk datang ke masjid, berkumpul dalam majlis ilmu, pahalanya jauh lebih besar daripada orang yang sekedar datang, kebetulan saja dia hadir di situ, kemudian dia pergi lagi. Tentu orang yang sengaja, pahalanya jauh lebih besar dan berlipat ganda. Kaum muslimin, semoga Allah Subhanahu wa taala merahmati dan berkahi kita semua. Dan hendaknya kita juga memperbanyak bacaan salawat kepada junjungan kita Nabi yang mulia, Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Karena berkat beliaulah, setelah karunia Allah, kita bisa merasakan indahnya agama Islam ini. Satu-satunya agama yang Allah Subhanahu wa taala beriman kelak di hari kiamat nanti. Di mana Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa man yabtaghi ghayra al-Islam dinan falan yuqbala minhu." Siapa yang mencari ajaran agama selain agama Islam, kelak di hari kiamat tidak akan Allah terima. Maka kita bisa menjadi bagian dari umat yang berkah ini, umat yang Allah Subhanahu wa taala ridhoi ini. Salah satu sebabnya adalah berkat jasa Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka sudah semestinya bagi kita untuk banyak bersolawat kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan bersolawat kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam juga akan mendatangkan banyak sekali keutamaan bagi kita. Di antara keutamaan terbesar yang akan kita dapatkan ketika kita bersolawat kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, Nabi bersabda, "Faman kana aqrabuhum adanya salatan, kana aqrabahum minni manzilatan." Orang yang paling banyak bersolawat kepada Nabi, banyak bersolawat kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, maka dia orang yang paling berhak untuk mendapatkan kedudukan yang paling dekat dengan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Semoga salawat Allah dan salamnya selalu tersampaikan kepada junjungan kita Nabi yang mulia Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, juga kepada keluarganya, kepada para sahabatnya, dan kepada orang-orang yang selalu setia untuk mengikuti jejak sunnahnya hingga hari kiamat. Kaum muslimin dan muslimat, ikhwan dan akhwat, semoga Allah Subhanahu wa taala merahmati kita semua.
Insyaallah ada kesempatan dalam majelis ilmu di siang hari ini kita akan sama-sama mendengarkan suatu tema yang penting bagi kita untuk memahami, yang mudah-mudahan dengan begitu kita bisa mendapatkan keberkahan yang berlimpah. Tema yang akan kita bahas pada kesempatan siang hari ini adalah cara Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam mendidik anak-anak. Sebelum kita membahas cara demi cara yang dicontohkan oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, kita perlu kembali mengingatkan diri kita. Kenapa kita harus belajar bagaimana Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam mendidik anak? Dan kenapa kita harus bersusah payah berjuang dalam mendidik anak-anak kita? Kita perlu ingat bahwa anak keturunan kita adalah buah hati kita. Anak adalah buah hati orang tua. Dan juga seorang anak adalah tempat kebahagiaan bagi orang tua. Ini semua sangat kita sadari. Anak ketika dia tumbuh menjadi anak yang baik, anak yang saleh, anak yang salehah, ketika azan berkumandang, ia segera bersiap-siap untuk melaksanakan salat. Yang laki-laki berangkat ke masjid, yang perempuan salat di rumah. Kemudian kita melihat anak kita ternyata lebih banyak memegang Al-Quran, tilawatul Quran, bahkan menghafalkannya ketimbang bermain handphone. Maka yang demikian itu akan mendatangkan kebahagiaan yang begitu besar dalam hidup kita. Bahkan seolah-olah itu menjadi surga yang Allah berikan untuk kita di kehidupan dunia ini. Dan kita juga perlu untuk mengetahui bahwa anak juga merupakan harapan dan cita-cita bagi orang tua. Begitu besar harapan kita kepada anak keturunan kita. Kita berharap mudah-mudahan anak-anak kita tumbuh menjadi anak-anak yang saleh, yang nantinya ketika kita sudah meninggal dunia, mereka senantiasa setia mendoakan kita. Mereka senantiasa beribadah kepada Allah, sehingga setiap ibadah yang mereka lakukan, pahalanya juga terus mengalir kepada kita. Sungguh beruntung orang tua yang memiliki keturunan yang saleh. Karena ketika dia sudah tidak mampu lagi beribadah, tidak mampu lagi mendapatkan pahala, karena dirinya sudah hilang kesempatan untuk beribadah, tapi ternyata Allah tetap memberikan pahala yang terus mengalir kepadanya, dikarenakan dia memiliki anak keturunan yang saleh. Kembali kita ingatkan diri kita, betapa besar harapan kita bisa memiliki keturunan yang saleh. Karena hanya anak yang saleh yang Nabi SAW sebutkan dalam hadis, ketika Nabi SAW menyampaikan bahwa jika seseorang meninggal dunia, terputus semua amal ibadahnya, sehingga dia tidak lagi dapat pahala kecuali dari 3 hal, yang salah satunya adalah anak saleh. Padahal kalau kita berbicara doa untuk orang yang meninggal dunia, maka dalam syariat Islam, siapapun yang mendoakan kita,
mau kita kenal dia atau tidak, mau kita dekat sama dia atau tidak, siapapun yang mendoakan kita, semua doa-doa tersebut bermanfaat buat kita. Siapapun orang yang mendoakan kita, semua doa tersebut bermanfaat buat kita. Tapi kenapa kok yang disebutkan oleh Nabi SAW doa anak yang saleh? Jawabannya adalah karena hanya anak saleh yang setia untuk mendoakan kedua orang tua. Hanya anak saleh. Makanya Nabi SAW mengingatkan kita agar kita betul-betul mencurahkan perhatian kita yang besar kepada anak-anak kita. Bahkan kita jika harus berkorban, kita pun harus berkorban agar anak keturunan kita bisa tumbuh menjadi orang-orang yang saleh dan salehah. Dan jangan kita mengira bahwa pengorbanan demi kebaikan anak kita hanya sekedar pengorbanan dalam harta saja. Tidak. Sungguh keliru orang tua yang mengira yang penting sudah saya sekolahkan di sekolah yang bagus, saya berikan fasilitas untuk sekolah, fasilitas yang baik. Sebesar apapun harta yang dikeluarkan, tapi kalau orang tua tidak ikut andil dalam pendidikan anaknya, maka hal tersebut tidak mendatangkan keberhasilan yang besar dalam pendidikan bagi anak-anak kita. Bukankah Allah Subhanahu wa Ta'ala menegur kita, bukan menegur sekolah, bukan menegur guru, untuk menjaga anak keturunan kita dari siksaan api neraka. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, wahai orang-orang yang beriman, jagalah dirimu dan keluargamu dari siksaan api neraka. Yang Allah Subhanahu wa Ta'ala tegur adalah para orang tua. Jadi hendaknya orang tua tidak merasa cukup dalam memberikan pendidikan kepada anak-anaknya hanya sekedar mengorbankan hartanya, tapi hendaknya dia juga mengorbankan pikirannya, mengorbankan tenaganya, bahkan mengorbankan perasaannya, agar anaknya bisa tumbuh sesuai dengan harapannya yang akan terus mengalirkan pahala bagi dirinya ketika dia sudah meninggal dunia. Ini yang pertama yang harus kita ingat terlebih dahulu. Kenapa kita harus susah payah, harus belajar, harus capek, harus banyak pengorbanan dalam mendidik anak kita? Semua itu demi mewujudkan harapan besar kita, cita-cita kita terhadap anak kita, yang manfaatnya nanti juga kembali kepada diri kita sendiri. Kemudian mungkin kita bertanya, bukankah di zaman canggih sekarang ini sudah banyak metode-metode bertebaran, metode tentang parenting, bagaimana cara mendidik anak di zaman modern? Banyak seminar-seminar parenting yang diadakan untuk mengedukasi setiap orang tua bagaimana bisa berhasil dalam mendidik anak-anaknya, baik itu metode dari barat atau dari manapun. Tapi kita umat Islam hendaknya bangga dan lebih condong serta lebih memilih metode dan cara mendidik yang dicontohkan oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Sangat miris jika ada umat Islam yang ketika mencari
Dalam mendidik, yang dia ikuti adalah metode-metode yang tidak bersumber dari syariat Islam. Padahal Nabi SAW telah memberikan contoh terbaik bagaimana cara dalam mendidik anak. Dan cara yang diajarkan oleh Nabi adalah cara yang paling baik yang kita butuhkan. Karena cara yang diajarkan oleh Nabi SAW adalah cara yang paling sempurna. Dari mana itu kita tahu bahwa cara Nabi adalah cara yang paling sempurna? Karena cara yang diajarkan oleh Nabi sumbernya dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ajaran yang Allah Subhanahu wa Ta'ala turunkan dengan perantara malaikat Allah yang paling sempurna, yaitu malaikat Jibril, dan Allah turunkan kepada seorang manusia yang paling sempurna, yaitu Nabi Muhammad SAW. Bahkan kehebatan, kesempurnaan Nabi Muhammad SAW bukan hanya diakui oleh umat Islam. Di antara orang kafir juga ada yang mengakui, bahkan sampai membuat sebuah buku karangan yang berjudul 100 orang yang paling berpengaruh dalam sejarah dunia, yang mengarang, kalau tidak salah, Michael H. Hart. Dan dia meletakkan Nabi Muhammad SAW orang pertama yang paling berpengaruh dalam sejarah hidup manusia. Keterangan ini Allah menurunkan ajaran ini melalui malaikat yang paling sempurna, lalu Allah berikan kepada manusia yang paling sempurna. Semua kesempurnaan ini menunjukkan kepada kita bahwa cara yang disampaikan oleh Nabi adalah cara yang paling baik, cara yang paling sempurna yang kita butuhkan. Karena Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman di dalam surat Al-Maidah ayat 3 tentang kesempurnaan Islam. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Al-yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu 'alaikum ni'mati wa raditu lakum al-Islam dinan." Al-yawma, kata Allah, hari ini telah aku sempurnakan untuk kalian agama kalian. Sudah sempurna. Wa atmamtu 'alaikum ni'mati, dan aku sempurnakan nikmatku kepadamu, dan aku sempurnakan nikmatku kepadamu. Kenikmatan Allah menjadi sempurna ketika Allah sempurnakan agama Islam ini. Kemudian Allah menyatakan, "Wa raditu lakumul Islam dinan," dan aku ridho agama Islam menjadi agama bagi kalian. Al-Hafidz Ibnu Katsir rahimahullah, seorang ulama tafsir yang meninggal pada tahun 774 Hijriah, ketika menjelaskan ayat ini beliau mengatakan, nikmat Allah Azza wa Jalla terbesar yang diberikan kepada umat ini ialah ketika Allah menyempurnakan agama Islam. Nikmat Allah Azza wa Jalla terbesar, nikmat terbesar Allah Azza wa Jalla yang diberikan kepada umat ini adalah ketika Allah menyempurnakan agama Islam. Kenapa? Itu karena ketika agama Islam ini sudah sempurna, maka umat ini tidak perlu lagi kepada agama yang lainnya. Tidak perlu lagi repot-repot mencari ajaran dan petunjuk selain dari ajaran dan petunjuk dari Islam. Maka dari sini hendaknya ketika kita mencari contoh, mencari cara dalam melakukan sesuatu, carilah petunjuk, contoh, dan cara dari ajaran Islam.
apa yang dicontohkan oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam memberikan berita gembira. Beliau Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Allah aku tinggalkan untuk kalian dua perkara yang jika kalian terus berpegang teguh mengikuti ajaran tersebut, kalian tidak akan pernah tersesat, kalian tidak akan pernah merugi." Apa dua ajaran yang ditinggalkan oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam? Yaitu Al-Quran dan Sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Siapa yang mengikuti contoh, metode, cara yang diajarkan oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, dia tidak akan pernah merugi dan tidak akan pernah menyesal. Kaum muslimin dan muslimat, ikhwan dan akhwat, kemudian kita masuk kepada bagaimana cara Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam dalam mendidiknya. Cara yang pertama yang dicontohkan dan diajarkan oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam kepada kita dalam mendidik anak, yang pertama adalah jangan abaikan hak anak. Jangan abaikan hak anak-anak kita. Kalau anak kita punya hak, jangan pernah diabaikan. Harus kita perhatikan dan harus kita penuhi. Ini dicontohkan oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Suatu ketika Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam sedang duduk bermajlis berhadapan dengan para sahabatnya. Di samping kiri Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam adalah sahabat-sahabat yang senior, sahabat-sahabat yang senior. Dan di samping kanan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam ada Fadl bin Abbas, saudara Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Fadl bin Abbas, kira-kira siapa Nabi? Coba. Kalau kita mendengarkan Fadl bin Abbas, berarti dia anaknya Abbas. Ini siapa Nabi berarti? Keponakan. Ayo, bicara yang menjawab. Fadl bin Abbas itu sepupunya Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, ayah Ali bin Abi Thalib. Karena Abbas adalah saudara ayahnya Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, Abbas bin Abdul Muttalib. Nah, Fadl bin Abbas ini masih kecil pada saat itu, Pak. Dia duduk di sebelah kanan. Pada saat itu Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam minum. Setelah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam selesai minum dan masih tersisa, Nabi ingin memberikan sisa minumnya kepada para sahabat. Dan perlu kita tahu bahwasannya para sahabat itu paling senang kalau bisa dapat bekas minumnya Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Kenapa? Karena bekas minumnya Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam penuh dengan keberkahan. Para ulama mengatakan semua yang ada di tubuhnya Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam itu memiliki keberkahan. Banyak sekali mukjizat-mukjizat yang kita dengar datang dari Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam berkaitan dengan apa yang datang dari tubuhnya Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Suatu ketika seorang sahabat ingin diberikan panji perang oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, dan Nabi mengatakan bahwa sahabat ini mencintai Allah dan Rasulnya, dan Allah serta Rasulnya pun juga mencintai dia. Tapi sayangnya ketika dia datang, sahabat tersebut matanya lagi sakit. Apa yang dilakukan sama Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam? Ada yang pernah dengar nggak ceritanya? Diapain sama Nabi matanya? Sama Nabi diludahi. Coba kalau kita yang ludahi, mungkin matanya malah bengkak. Ini ludahnya siapa? Ini ludahnya Nabi. Jadi jangan main-main, jangan sembarangan ludah. Ini ludahnya Nabi. Bayangkan ini ludah apa? Ini ludahnya Nabi. Diludahi sama Nabi, matanya langsung sembuh. Bahkan sahabat yang sakit ini mengatakan, sampai saya nggak tahu mana mata saya yang tadinya sakit. Karena dua-duanya jadi jernih.
lagi bekas minumnya Nabi berebut para sahabat. Nah pada saat itu Pak, kalau dalam majelis ilmu adatnya kalau kita bersalaman yang mana dulu yang kita salamin Pak? Yang kanan atau yang kiri? Kalau salah kaunya dimuter misalnya, atau ya kayak begini. Kalau kita datang kita salaman sama yang mana dulu? Sama yang kanan dulu, ini adabnya dalam majelis. Nah tadi di majelis Nabi SAW tersebut, Fadl bin Abbas yang masih kecil ada di kanan, sedangkan sahabat-sahabat senior ada di sebelah kiri. Dia Nabi nggak gini, masih anak kecil ini lah, kasih aja sama yang di sebelah kiri karena hormati yang lebih tua. Nabi tidak melakukan itu. Tapi Nabi SAW bertanya kepada Fadl bin Abbas. Nabi bilang, "Ata'dzani? Apakah kamu mengizinkan saya an-utiya hadza ala haula'i asya?" Saya kasih bekas minum saya kepada sahabat-sahabat yang senior ini, boleh apa tidak? Nabi nanya kepada Fadl bin Abbas padahal Fadl masih kecil. Pelajaran apa yang kita ambil dari sini? Pelajaran yang kita ambil, ini yang paling belakang, yang paling kanan. Sekalipun masih kecil, jangan kita balik. Lihat Nabi SAW. Nabi memperhatikan hak sekalipun hak tersebut milik seorang anak. Apa jawabannya Fadl bin Abbas? Kata Fadl bin Abbas, nggak mau. Saya nggak mau mendahulukan mereka mendapatkan sesaat minummu. Saya yang pengen ngabisin. Kata Fadl bin Abbas. Kemudian dalam riwayat yang lain juga Nabi SAW mencontohkan agar kita betul-betul memperhatikan hak seorang anak ketika menjelang perang Uhud. Banyak para sahabat yang ikut. Kenapa banyak para sahabat yang ikut Pak? Karena mereka rasa percaya dirinya makin kuat setelah mereka berhasil menang melawan kafir Quraisy di perang apa sebelum Uhud? Perang Badar. Jumlah mereka yang sedikit, kesiapan senjata yang minim, tapi mereka mampu mengalahkan tentara orang-orang kafir. Banyak dari kalangan sahabat yang ikut serta dalam perang Uhud. Bahkan tidak ketinggalan para sahabat junior. Namun ketika Nabi SAW sampai di suatu lokasi dekat dengan Uhud, Nabi menghentikan para pasukan. Nabi hentikan karena Nabi ingin ngecek. Nabi SAW ingin ngecek satu persatu siapa-siapa saja dari para sahabat yang ikut dalam perang Uhud. Maka Nabi SAW mendapati ternyata banyak sahabat-sahabat junior yang ikut serta. Maka sahabat-sahabat junior ini oleh Nabi SAW disuruh pulang karena masih pada junior, masih pada kecil, masih pada remaja. Di antaranya Abdullah bin Umar, anak Umar bin Khattab. Di antaranya Abu Musa al-Ash'ari, Abu Sa'id al-Khudri, seorang sahabat bernama Abu Sa'id al-Khudri, disuruh pulang sama Nabi SAW. Tapi ada salah satu sahabat junior bernama Rafi' bin Khadij, minta izin kepada Nabi untuk ikut karena dia punya keahlian untuk memanah. Karena dia punya kemampuan untuk panah, sama Nabi diizinkan ikut. Nah, di antara sahabat junior yang disuruh pulang, ada yang bernama Samurah bin Jundub, ada yang bernama Samurah bin Jundub. Samurah ini awalnya juga disuruh pulang sama Nabi SAW. Tapi ketika dia melihat temannya yang bernama Rafi diizinkan, Samurah bilang sama bapaknya, "Pak, tolong bilang sama Nabi SAW, kalau Rafi diizinkan untuk ikut, saya juga pengen ikut.
Samurah ini pun datang kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Lalu bapaknya bilang, wahai Rasulullah, ini Samurah. Dia bilang, engkau mengizinkan roti ikut dalam peperangan Uhud, sedangkan Samurah tidak engkau izinkan. Padahal Samurah bilang, kalau dia disuruh bergulat, dia pasti menang. Apa yang dilakukan Nabi? Nabi tidak mengabaikan, masih anak kecil ini ngapain diperhatiin? Nggak usah dipeduliin, apalagi kita mau perang. Udah nggak usah didengerin omongan anak kecil. Tidak. Samurah ini menuntut haknya. Kalau orang yang sebaya dengan dia diizinkan ikut, padahal dia lebih kuat, seharusnya dia juga berhak untuk ikut. Maka Nabi SAW panggil keduanya. Samurah dipanggil, Rafi dipanggil, dua-duanya disuruh gulat. Ternyata benar, Samurah yang menang, maka Samurah pun diizinkan oleh Nabi untuk ikut perang. Lihatlah Nabi SAW terhadap hak sekalipun punya anak, Nabi SAW tetap memperhatikan. Dan ini sangat baik, Pak. Kalau kita didik anak kita dengan seperti ini dari dia kecil, itu sama juga kita mengajarkan kepada dia bahwa dalam hidup ini ada yang namanya hak, ada yang namanya kewajiban. Kita ajarkan kepada dia. Hak itu adalah sesuatu yang kamu berhak untuk memintanya. Kalau kamu ada hak di sana, boleh kamu minta. Tapi kalau nggak ada, jangan ya nak. Ini secara otomatis kita ajarkan kepada mereka hal yang baik seperti ini. Kita juga ajarkan kepada mereka, nah yang namanya kewajiban itu sesuatu yang harus kamu laksanakan. Jika kita memperhatikan hak mereka, tapi kita mengajarkan kepada mereka bahwa hidup itu ada yang namanya hak, ada yang namanya kewajiban. Hak adalah sesuatu yang boleh diambil, dan kewajiban adalah sesuatu yang harus ditunaikan. Ini penting. Ini penting untuk kita tanamkan kepada anak-anak kita. Cara menanamkannya dengan kita memperhatikan hak mereka. Coba siapa yang bisa menyebutkan contoh apa di antara anak-anak kita yang harus kita penuhi? Di antara hak anak kita yang harus kita penuhi dan kita sendiri yang membuat adalah janji yang kita ucapkan untuk anak kita. Dek, kalau kamu bisa hafal surat Al-Baqarah, nanti Abi beliin ini. Kak, kalau kakak ujian dapat nilai 100, nanti Abi ajak jalan-jalan. Nah, kalau kamu puasa Ramadannya full, nanti ibu kasih THR-nya penuh. Ini janji. Dan janji yang kita buat untuk anak kita itu adalah hak mereka. Sehingga kalau mereka nuntut, jangan kita abaikan. Dan di antara bentuk pengabaian kita adalah dengan menunda-nunda. Entar ya nak, entar dulu ya nak. Sekalipun yang kita janjikan hal remeh, cuma jalan-jalan doang, cuma sekedar beli es krim, itu jangan dikira remeh. Bagi mereka anak-anak kita itu sesuatu yang sangat mereka inginkan. Maka ketika kita sudah berjanji dan mereka sudah memenuhi, kita hendaknya segera menunaikan hak mereka. Kalau kita abaikan, berarti kita tidak mengajarkan hak dan kewajiban kepada anak-anak kita. Kemudian cara yang kedua yang diajarkan oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam dalam mendidik anak-anak kita adalah ketika berbicara dengan anak, maka sesuaikan level bahasa kita dengan daya tangkapnya anak. Sesuaikan bahasa kita dengan nalar anak kita. Agar apa yang kita sampaikan kepada anak tidak menjadi hal yang sia-sia.
ngomong apa? Kenapa? Karena bahasa yang disampaikan oleh orang tuanya nggak sesuai dengan level nalar anak. Jadi orang tua ketika ingin berbicara, apalagi menasehati atau mengajarkan, hendaknya dipikir dulu. Kira-kira bahasa yang saya sampaikan paham nggak dia? Ngerti nggak dia? Inilah yang dicontohkan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam pernah mencontohkan suatu ketika Aisyah radhiyallahu taala anha, namanya dulu masih remaja. Aisyah sudah bersama Nabi ketika masih remaja. Aisyah saat itu sedang bermain boneka-bonekaan. Dia masih kecil pada saat itu juga. Ya, Aisyah main boneka-bonekaan. Lalu Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam datang dan bertanya, "Mana ada ya Aisyah?" Apa artinya Pak? Mana ada ya Aisyah? Apa ini wahai Aisyah? Masya Allah, bahasa Arabnya bagus bahasa ini. Mana ada ya Aisyah? Apa ini Aisyah? Lalu Aisyah bilang, kata Aisyah, banati. Apa artinya banati? Ada yang tahu artinya banati? Dari kata bintun. Apa bintun Pak? Banati bentuk jamak dari kata bintun. Bintun artinya anak perempuan. Kata Aisyah, ini anak-anak perempuan saya. Ini putri-putri saya. Jadi Aisyah lagi main boneka, tapi dia menganggap ini semua apa? Anak-anaknya dia. Kita mungkin juga masih kecil, jadi dia berimajinasi dengan boneka. Lalu Nabi SAW ketika memperhatikan boneka-boneka tersebut, ternyata di antara boneka itu ada boneka yang terbuat dari kain, bentuknya kuda tapi punya sayap. Nabi SAW bilang, "Fama alladhi ara wasafahunna." Terus apa yang dikatakan kata Nabi? Kata Aisyah, "Ar-Rasul." Itu kuda. Lalu Nabi tanya lagi, "Itu sampingnya apaan?" Kata Aisyah, "Janahan." Itu dua sayapnya. Nabi tanya lagi, "Memang ada kuda punya sayap?" Lalu Aisyah bilang, "Aman sami'ta." Wahai Rasulullah, apa engkau tidak pernah dengar Nabi Sulaiman, bahwa Nabi Sulaiman punya kuda yang ada sayapnya? Lalu Nabi tertawa. Apa pelajaran yang bisa kita ambil di sini, Pak? Ini Nabi, beliau bukan cuma sekedar kepala rumah tangga, tapi beliau pemimpin negara. Beliau utusan Allah. Kira-kira sibuk apa enggak Pak? Banyak yang kerjaan beliau. Kalau dibandingkan dengan kita, sibukan siapa? Tapi beliau tetap menyempatkan diri untuk apa? Untuk membangun komunikasi dengan keluarga. Beliau tetap ngobrol, karena dengan begitu akan membangun hubungan yang baik. Bahkan Nabi juga ikut menyelami dunia anak-anak, nanya dengan gaya bahasa yang ringan yang diketahui oleh anak. Ini penting bagi kita ketika kita berbicara, hendaknya kita turunkan level kita. Kita turunkan supaya anak kita memahami apa sih yang disampaikan oleh kita. Juga dalam riwayat lain, Nabi mencontohkan yang demikian, yaitu ketika mau perang Badar. Kalau tadi perang apa? Tadi perang Uhud. Nah ini mau perang Badar. Ketika Nabi dengan pasukannya sudah dekat lokasi Badar, kemudian juga orang-orang kafir Quraisy sudah dekat dengan lokasi Badar. Tiba-tiba para sahabat berhasil menangkap tawanan dari pasukan kafir Quraisy. Dan tawanan ini
masih anak-anak. Anak-anak tapi diajak perang zaman dulu. Ketangkap sama para sahabat. Yang namanya ditangkap dari kawanan musuh diinterogasi. Para sahabat tanya, berapa jumlahnya pasukan kafir Quraisy? Berapa jumlah kalian? Kata tawanan yang masih kecil itu bilang banyak. Para sahabat tanya, iya berapa? Tawanannya bilang banyak. Sama sahabat dipukul langsung. Ya karena ini adalah keadaan perang, boleh dipukul. Karena dipukul, anak itu dibawa, enggak, cuma dikit kok. Jumlahnya sedikit mungkin karena takut. Sahabat tanya lagi, yang benar berapa jumlahnya? Dia ngomong lagi banyak. Setelah Nabi selesai sholat, Nabi menegur mereka. Lalu Nabi bertanya, lihat bagaimana bentuk kalimat yang digunakan oleh Nabi ketika bertanya kepada tawanan tersebut. Kira-kira Nabi nanyanya gimana, Pak? Biar dapat jawabannya. Nabi bertanya, dalam sehari berapa ontak yang kalian sembelih untuk dimakan? Kata orang tersebut, baina tis'ah wa asyra, antara 9 atau 10 ontak. Lalu Nabi bilang, kalau gitu mereka jumlahnya 1000 orang. Karena Nabi memperkirakan kalau satu ontak dimakan 100 orang, berarti kalau 10 jumlahnya 1000. Lihat Nabi SAW. Beliau mencari kalimat yang kiranya bisa ditangkap oleh anak. Ini yang perlu diperhatikan oleh para orang tua. Dan juga hal yang berkaitan dengan ini, kadang-kala namanya anak suka berbicara kalimat yang kadang-kala dia ini tidak paham artinya yang benar bagaimana. Maka orang tua jangan saat itu langsung memarahi atau menegur, tapi hendaknya orang tua mencari tahu dulu, sebab kadang-kala bahasa anak tidak sesuai dengan bahasa kita. Pernah kejadian, ada anak perempuan kecil bilang sama bapaknya, Abi, saya mau nikah. Ini anak kecil yang ngomong. Alhamdulillah abinya tidak gegabah, nggak langsung, kamu tahu bahasa dari mana? Ngobrol sama siapa? Main sama siapa? Kok bahasanya kayak begini? Tapi abinya coba menyelami dulu narasi anak. Dicari tahu, ternyata si anak memang salah paham. Dia mengira bahasa nikah itu artinya kondangan. Jadi si anak itu bilang, Bi, aku pengen nikah, maksudnya aku pengen kondangan. Ini bahasa anak. Kita perlu memperhatikan. Dengan memperhatikan level gaya bahasa kita kepada anak, maka kita bisa mendidik anak dengan baik. Makanya kadang-kala ada orang tua bilang, anak udah dikasih tahu, kok nggak paham-paham. Jangan dikalahin anaknya, boleh jadi bahasa kita nggak nyampe sama anak dia. Bukan cuma suara yang tinggi, bahasa yang membentak, yang kasar, bukan. Itu semua hanya akan menjadi percuma kalau bahasa yang kita sampaikan nggak bisa dinalari oleh sang anak. Makanya kalau kita pengen tahu sejauh mana level anak kita dalam menangkap bahasa, banyak-banyak ngobrol sama anak kita. Kalau orang tua dari perempuannya, ibu, alhamdulillah banyak interaksi sama anak-anaknya, karena sering ketemu. Tapi biasanya di para ayah yang udah capek bekerja di luar, ketika pulang sempatkanlah sedikit waktu untuk tanya, dia tadi gimana sekolahnya, Kak tadi belajarnya, tanya. Apalagi anak perempuan, dia paling senang kalau bisa ngobrol sama bapaknya. Maka sangat menyedihkan ketika ada anak pada saat bapaknya pulang langsung ketakutan. Kenapa? Kalau ada bapak nggak enak, bawaannya tegang. Nah ini bapaknya berarti sikapnya harus diperbaiki.
Nggak apa-apa kita turunkan derajat kita agar kita sesuai dengan dunia mereka. Makanya Ali bin Abi Thalib radhiyallahu ta'ala anhu, beliau mengatakan haditsun nas bima yaqifun. Ajaklah orang berbicara tapi dengan level yang mereka mampu untuk memahaminya. Seperti itu. Kemudian cara yang ketiga. Jadi cara yang pertama apa? Menjaga hak. Nah, ini mohon maaf ada yang lewat. Dan ini penting terkait dengan sholat berjamaah. Ini kita para ikhwan yang sholat berjamaah di masjid, terutama yang pengurus masjid. Kalau ada anak, dia datang duluan, kemudian duduk di saf pertama. Kadang-kadang di masjid-masjid lain diapain para orang tua? Anak-anak di belakang, betul kan? Anak-anak di belakang, yang di depan bapak-bapak. Padahal dia datang duluan. Ini hati-hati, ya. Ini hati-hati karena yang demikian bisa menyakiti si anak. Anak akan merasa dirinya terzalimi karena dia datang duluan, maka hak dia untuk bisa berada di saf pertama. Tentunya saf pertama di sini bukan saf yang persis di belakang imam, bukan. Kalau yang persis di belakang imam ini orang yang hafalannya kuat, hafalannya banyak, yang mampu membenarkan imam kalau bacaannya salah dan mampu menggantikan imam kalau imamnya batal. Bukan yang persis di belakang, kalau persis di belakang apa digeser ke kanan atau ke kiri. Tapi di saf pertama bukan di belakang imam, maka anak nggak boleh dimundurin. Syekh Utsaimin rahimahullah taala menerangkan, apalagi kalau si anak ini dia tahu bahwa saf pertama itu memiliki keutamaan yang besar, sehingga dia berusaha datang dengan masjid biar dapat saf pertama. Atau saya berpikir kalau dia dimundurin, berarti kita telah menzalimi dia dengan menghalanginya untuk mendapatkan hak. Sebab siapa yang datang duluan, dia berhak untuk mendapatkan saf yang pertama. Dan bahayanya Pak, kalau anak dimundurin, apa yang terjadi? Malah tuh anak bikin kelompok bermain di belakang, sehingga sholat jadi kacau. Sholat malah jadi berantakan dan nggak khusyuk karena anak-anak ada main di belakang. Ini tolong diperhatikan. Kalau anak sudah berada di saf pertama, jangan dimundurin. Itu hak dia. Baik. Kemudian yang kedua tadi apa? Berbicara dengan anak sesuai dengan nalarnya, level kemampuan dia menangkap dan memahami bahasa orang tua. Kemudian yang ketiga, dari cara Nabi SAW dalam mendidik anak ialah jangan biasa metode studi banding. Apa maksudnya Pak? Jangan biasa membanding-bandingkan anak. Anak juga punya hati. Jangankan dibandingin sama orang lain, dibandingin sama adik atau kakaknya sendiri, itu sakit buat dia. Maka kalau melihat anak kita salah, tegur aja, kasih tahu, jangan dibanding-bandingin. Itu akan menyakiti hati dia. Dan kalau hatinya dia udah sakit, nanti dia akan berkurang rasa hormatnya kepada orang tua. Ini perlu kita hindari. Jangan membiasakan diri membanding-bandingkan anak ketika salah. Apalagi membiasakan diri dengan mencaci, mencela, menghina ketika menegur. Ini tidak boleh. Karena yang namanya anak, Pak, ini perlu kita ingat ya.
namanya anak, ya ada aja salahnya dia. Namanya juga anak, dia masih kecil, masih belum banyak tahu. Ketika dia salah, dia memang tugas kita sebagai orang tua untuk mengajarkan dia, mengarahkan dia, kasih tahu dengan cara yang baik. Dan kita ingat diri kita yang dulu ketika masih kecil. Waktu kita masih kecil, kita juga ada salah atau tidak? Mungkin lebih banyak salah kita daripada anak-anak kita. Lalu kita ingat lagi diri kita. Dulu ketika kita salah, mana sikap orang tua yang lebih kita terima? Ketika negur kita dengan cara yang baik atau dengan cara yang kasar? Mana yang lebih membekas dalam diri kita, yang berpengaruh dengan pengaruh positif? Tentu cara-cara teguran yang baik yang akan terus berpengaruh positif dalam diri kita. Maka lakukanlah hal yang sama kepada anak kita ketika mereka salah, keliru, tegur, kasih tahu tanpa mencaci, mencela dan membanding-bandingkan. Nabi SAW mencontohkan kepada kita. Dulu Nabi punya pembantu dari anak laki-laki kecil, masih muda. Siapa pembantunya Nabi SAW yang masih kecil? Anas bin Malik. Anas bin Malik itu pernah membantu Nabi SAW 9 sampai 10 tahun. 9 sampai 10 tahun. Kata Anas, kalau saya melakukan sesuatu, Nabi tidak pernah bilang, kenapa kamu lakukan ini? Kenapa kamu tidak lakukan yang seperti ini? Kata Anas, Nabi tidak pernah komentar kayak begitu. Selama 10 tahun, bayangkan, ada nggak bos, atasan, majikan yang nggak pernah tegur seperti itu kepada bawahannya? Ini akhlak yang mulia dari Nabi SAW. Kalau Anas bin Malik melakukan suatu hal, Nabi tidak pernah bilang, kenapa kamu melakukan ini? Kenapa gak ini yang kamu lakukan? 9 sampai 10 tahun. Dan itu pelayannya Nabi, pembantunya Nabi. Terhadap pembantunya aja gak kayak begitu Nabi, apalagi sama anak-anak. Ini contoh dari Nabi SAW. Terus gimana Nabi kalau menegur? Nabi menegur dengan cara yang bijak. Anas bin Malik radhiyallahu anhu, beliau pernah bercerita. Kata Anas, sungguh Nabi itu akhlaknya sangat baik. Ini Anas sampai ngomong begitu, berarti membekas dalam dirinya Anas. Betul-betul membekas. Dia bilang sungguh Nabi akhlaknya baik. Adalah pembantunya. Coba jangan salah. Bapak kamu gimana? Bapak galak. Wah, ini siapa yang salah? Kalau di rumah gimana? Sama ibu salah dikit, cubit. Salah ini dicubit, salah ini dipukul. Ini pendidikan yang tidak baik. Bagaimana anak bisa tumbuh berkembang dengan baik? Kalau tiap kali salah langsung dihukum, diomelin, dicaci, dicubit, dipukul. Anak mungkin iya di depan orang tuanya, tapi kalau orang tuanya pergi, dia merasa bebas sehingga melakukan tindakan-tindakan yang mungkin tidak baik buat dia. Anas bin Malik pernah suatu hari disuruh sama Nabi untuk pergi ke suatu tempat, entah buat ambil barang atau untuk ngirim barang. Nabi bilang, Anas pergi ke sana. Tapi kata Anas apa? Wallahi la anham. Coba bayangin. Kalau anak kita suruh kita, kalau keluar, nggak mau Pak. Demi Allah saya nggak mau. Kira-kira bapaknya gimana? Anas bin Malik bukan cuma nolak, tapi sampai ngomong demi Allah. Wallahi la anham. Demi Allah saya nggak mau pergi. Tapi kata Anas, walaupun dalam hati saya mau pergi. Ini berarti Anas mau ngapain? Main-main. Nabi suruh pergi, akhirnya dia pergi mengikuti perintah Nabi. Cuma sayangnya kata Anas, ketika dia lewat
pasar, dia lihat anak-anak seusia dia pada main. Mungkin zaman kita pada main bola lah gitu. Akhirnya Anas bin Malik namanya masih kecil, dia lihat, kemudian tertarik, nongkrong dia di situ, nonton, ngeliatin anak-anak yang lagi pada main. Karena di rumah nungguin coba ya. Nabi nungguin Anas mana, nggak balik-balik, disuruh bawa barang atau antar barang, anak nggak balik-balik. Akhirnya Nabi keluar cari Anas bin Malik. Lagi asik-asiknya Anas bin Malik nonton, kata Anas bin Malik, tiba-tiba leher saya dipegang dari belakang. Kemudian Anas melihat ke atas, ternyata Nabi SAW. Apa yang didapat oleh Anas? Ternyata Nabi tersenyum. Coba bayangkan, Nabi udah nyuruh, lama, nggak balik-balik, anak kemana? Dicariin, ketemu sama orang tua. Ya lain benarnya. Anak disuruh kerja kayak gila aja nggak becus. Gak tahu bapaknya lagi sibuk, tahu ibunya lagi repot masak, cuma disuruh keluar rumah aja malah main. Lihat Nabi malah tersenyum. Lalu Nabi bilang, iya Unais. Namanya Anas, dipanggil Unais itu adalah panggilan kesayangan dalam bahasa. Kalau dalam bahasa Arab diganti dengan isim tasghir, namanya itu untuk panggilan sayang. Ya Unais, wahai Unais, dengan bahasa yang lembut. Idhab, haitsu amartuka, pergilah ke tempat yang saya suruh. Ada apa yang haitsu amartuka? Kamu udah pergi apa belum? Apa kata Anas? Nah, ya Rasulullah, adhab. Ya Rasulullah, sekarang saya pergi. Dan itulah yang membekas dalam diri Anas. Sampai dia mengatakan, sungguh Nabi SAW akhlaknya mulia, sehingga dia berbekas dalam diri anak tersebut. Maka kita sebagai orang tua, coba kita terapkan 3 contoh tadi. 1, jangan mudah-mudah kalau kita udah janji. Yang kedua, gaya bahasa kita ketika mengarahkan, kira-kira anak paham. Yang ketiga, jangan mencela, jangan mencaci, jangan membanding-bandingkan. Dan ini tentunya perlu mengontrol emosi. Karena nggak mungkin orang tua marah-marah mencaci kecuali dirinya lagi keadaan emosi. Sehingga ketika orang tua kesel, lebih baik pergi dulu deh ketimbang ngadepin anak. Entah wudhu, entah berbaring, entah minum dulu. Nanti kalau udah tenang, baru datengin anaknya, sampaikan dengan cara yang baik. Berarti nggak boleh marah sama anak, boleh. Marah sama anak boleh, tapi jangan dijadikan kebiasaan. Salah dikit dimarahin, salah dikit dimarahin, ini bukan cara pendidik yang baik. Anak yang kebanyakan dimarahin, nanti dia menjadi anak yang pendiam. Dan ini bahaya kalau tuh anak nantinya dimasukin pesantren. Karena dia nggak mau bicara sama orang tuanya. Setiap rahasia dia umpetin. Kenapa? Ya takut kalau orang tuanya tahu, ujung-ujungnya malah dimarahin. Ini kan nggak usah dikasih tahu. Ini akan berdampak negatif. Karena ketika kita salah, kalau kita kesal banget, tahan dulu. Tahan, lakukan tindakan yang bisa meredam amarah kita. Coba kita ilustrasikan. Misal kita pulang ke rumah, tiba-tiba kamarnya berantakan, kayak kapal pecah. Kita marah-marah sama anak. Anak lagi sampai dipukul, dibentak, dicubit, dan disuruh untuk rapihin. Dia mungkin rapihin. Tapi setelah itu ada rasa kesel sama orang tua. Kok orang tua saya kayak begini? Kayak gak sayang sama saya. Tapi kalau kita lagi kesel, tahu apa? Kamu kalau habis melakukan sesuatu, ayo
hati, tapi efeknya berbeda. Yang dengan cara keras mungkin anak akan dendam. Cara yang lembut, dia akan selalu menghormati dan sayang sama orang tuanya. Bahkan boleh jadi ke depannya dia akan selalu ingat, oh iya, orang tua saya nggak suka kalau rumahnya berantakan, saya rapi. Dia merapi dengan hati yang senang, bukan merapi dengan hati yang kesal sama orang tuanya. Dan bahayanya Pak, Bu, kalau anak kita dendam sama kita, siapa yang nantinya mendoain kita? Siapa yang nantinya akan mendoakan kita? Kalau mereka dendam sama kita, kalau mereka kesal sama kita, siapa yang akan memperhatikan kita ketika kita sudah tidak lagi mampu melakukan segala halnya dengan mandiri? Mereka yang akan merawat kita ketika kita sudah tua. Bukan kita berharap dirawat sama mereka, tapi memang akan datang masanya seseorang kehilangan kemampuan yang sekarang ini dia punya. Bahkan untuk sekedar berjalan pun mungkin akan sulit, sehingga membutuhkan pertolongan siapa kalau bukan mereka? Apa ya tetangga kita yang mau menemani kita? Tidak mungkin. Mereka lah anak-anak kita yang akan merawat diri kita ketika kita sudah tua, dan mereka lah yang akan terus mendoakan kita ketika kita sudah tidak ada. Maka didiklah mereka sesuai dengan contoh Nabi SAW. Kalau ada yang bilang berat juga kalau kayak begitu, emosi harus ditahan, apalagi anak saya kayaknya susah. Tidak. Orang tua butuh pengorbanan, bukan tenaga, bukan cuma pikiran, tapi juga perasaan. Ingat, perasaan juga harus kita korbankan dalam mendidik anak kita. Saya pernah memberikan contoh. Kebanyakan seorang ibu pasti kasihan sama anaknya, apalagi anaknya kalau pesantren. Ketika pulang, kemudian tidur malam, datang waktu subuh, mungkin ibunya akan berkata, udahlah biarin dia tidur, soalnya kalau di pesantren mungkin dia selalu bangun malam, biarin di rumah dia istirahat, biarin sholat subuhnya terlambat. Kenapa? Karena rasa kasihan. Tapi ternyata rasa kasihan tersebut bukan rasa kasihan yang benar. Rasa kasihan seperti ini juga harus kita korbankan. Jangan kita biarkan anak kita terlambat untuk bangun sholat subuh. Bangunkan dia. Walaupun kita kasihan untuk membangunkan dia, bangunin. Daripada anak menjadi bahan bakar api neraka, lebih baik kita bangunkan untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mungkin ini yang bisa kita dengarkan pada kesempatan di siang menjelang sore hari ini, karena tadi sampaikan bahwa waktunya sampai jam 2:30. Mudah-mudahan bermanfaat.